kemuliaan. Otomatis bab seperti ini kan tidak mudah nggih, terkadang di pribadi kita yang acuh, yang kadang kita punya sifat egois, maka Islam niku memerangi egoisme, Pak. Memerangi sifat ananiyah. Ananiyah niku adalah sifat ana-ana. Nek bahasa Jakartane lo gue ngoten nggih. Perkaramu perkaramu, perkaraku perkaraku, tidak nggubrisan. Itu tidak ada di Islam seperti itu. Nah, maka ketika dia mau menggugurkan sifat egoismenya padahal dia butuh, mau dia itu memperhatikan perkara muslim yang lainnya, maka kelak akan diganti dengan kemuliaan oleh Allah. Kan terkadang kita niku dalam membantu nggih, kadang harus ndelosor Pak nggih. Maksudnya adalah harus merendahkan diri kita to nggih. Apalagi kok diuji oleh Allah, wis niate ngewangi gitu, niatnya untuk berbelasungkawa malah dipaidu atau malah dicela atau malah tidak diiyakan bantuan kita, yaitu ujian. Maka ketika kita merendahkan dan siap merendah dengan membantu orang lain, kelak di hari kiamat akan diganti oleh Allah dengan pakaian kemuliaan, hulalil karamah yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Dan memang dasarnya niki adalah bahwasannya kita sesama muslim niki punya hak nggih. Tapi seperti yang sering disampaikan, ini niki hadis tapi kemudian sanadnya lemah dan kemudian disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar di Fathul Bari bahwa kita niki tetangganya kan modelnya 3 Pak nggih. Tetangga ada yang ada 3 hak, tetangga yang punya 2 hak, dan tetangga yang punya 1 hak. Enggak usah bahas jauh-jauh orang yang jauh nggih. Makanya terkadang tetangga kita sakit kadang yo ndak gubris atau kita tidak menjenguknya atau tidak berbelasungkawa karenanya. Lah gimana Mas nek sing sakit niku misale kafir, misale bukan orang muslim, maka dia pun juga punya hak tetangga untuk kita datangi, untuk kita ikut berbelasungkawa dengan musibahnya. Siapa tahu bahwasanya dengan datangnya kita justru akan mengantarkan dia ke dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Seorang Yahudi sakit, anak kecil, terus kemudian didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dijenguk. Jadi Nabi niku pernah jenguk orang kafir sakit. Nabi niki pernah jenguk orang kafir sakit, orang Yahudi sakit, bukan karena mengiyakan keyakinannya, ndak. Justru pengen memperlihatkan adab Islam, justru pengen mengajak dia supaya masuk ke agama Allah Subhanahu wa taala. Diminta untuk masuk Islam, terus bapaknya mengatakan, "Ati Abul Qasim, taatilah Abul Qasim Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Anak ini kemudian masuk ke dalam Islam. Jadi sampai mencakup secara luas tentang bab berbelasungkawa. Kok apalagi yang sakit niku adalah sesama muslim. Kata yang hadis riwayat Bukhari niku, riwayat Muslim, hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang sering kita ulangi ini Pak nggih, bahwasanya hak sesama muslim niku ada 5 atau ada 6 teng riwayat. Hakul muslimi alal muslimi sit teng riwayat khamsun, teng riwayat Abu Hurairah teng riwayat Muslim ada 6. Ditanya kila mahunna ya Rasulullah, apa itu saja wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yang pertama, idza laqitahu fasallim alaihi, mudahlah untuk mengucapkan salam. Ini dibiasakan di kita untuk mengucapkan assalam sebelum sapaan-sapaan yang lainnya. Kalau sudah salam, kemudian idza da'aka fa'ajibhu, kalau memanggilmu adalah kamu wajib untuk mendatangi. Nek ditanya hukum Pak nggih, hukum mendatangi undangan niku napa hukumnya Pak? Wajib niki. Artinya kalau tidak datang tanpa udzur syar'i niku ngapunten nggih dosa nggih. Jane kan bab enteng to nggih, diundang, alah diundang ya. Apalagi kalau undangannya undangan kok ada makanannya. Tetangga kita kok bikin makanan terus kita diundang. Dugi mboten niku? Nggih dugi nggih enten maaf ya nggih. Artinya Islam sampai mengharamkan untuk tidak mendatangi. Dan Nabi SAW kalau diundang makanan, siapapun yang ngundang beliau pasti datang Shallallahu Alaihi Wasallam. Diundang oleh neneknya Anas bin Malik, di riwayat ibunya
untuk makan di rumahnya. Beliau datang sallallahu alaihi wasallam terus makan di sana. Maka mendatangi undangan itu hukumnya wajib. Ini kan sosial tentu. Lah ketika datang itu hendaknya karena kita tahu ilmunya, jangan cuma diniati pakai wah enggak, niati itu mempraktekkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga datangnya kita, langkahnya kita niku nggih berpahala. Nah kita mengkeh diharapkan sikil papat jebule ming nopo ngonten nggih. Apapun itu, ya itu bonus. Tapi intinya pas kita datang itu dapat pahala karena niatnya adalah mengikuti sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa idastansohaka fansohu, yang ketiga adalah ketika ada muslim meminta nasihat maka nasihatilah dia semampu kita, sebisa kita. Makanya ngenten iki lak bape karena saya diminta nasihat itu Pak, diundang kajian. Nek sahrokum menurut saya nggih nolak kajian itu mboten angsal. Ya kalau diminta kajian nggih asal kamu tempuk wonten nggih insyaallah saged mawon. Babnya nopo? Bukan karena kami niki pantas menasihati, justru malah kami yang butuh dinasihati. Babnya Nabi mengatakan idza istan sohaka, kok ada orang meminta kepadamu nasihat, fansohu maka nasihatilah dia. Semampu kita, maka kita di sini berusaha memantaskan diri untuk pantas memberikan nasihat. Kemudian yang keempat idza atosa, kalau dia itu bersin terus kemudian dia mengucapkan apa? Alhamdulillah, maka jawablah dengan apa? Yarhamukallah. Lah niki setelahnya wa idza marido fa'udhu. Kalau dia sakit maka jenguklah dia. Jadi menjenguk orang sakit juga perintah dari Rasulullah, bukan sekedar adat kebiasaan yang baik, tapi niku nggih Islam. Niku nggih perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita bahas di bab setelahnya wa idza mata fattabi'u. Kalau dia itu kemudian meninggal, maka ikutilah jenazahnya. Kenapa kok demikian itu berpahala? Karena memang kita niki diperintahkan untuk meringankan nggih atau nggih meringankan kesedihan muslim yang lainnya. Dalam sebuah perkataan, dan ini hadis cuma nggih sangat lemah sekali, bahwasanya amalan terbaik itu adalah sururun tudkhiluhu ala qalbi muslim, yaitu kebahagiaan yang engkau masukkan ke dalam hati muslim yang lainnya. Jadi membahagiakan muslim niku nggih pahalane nggih besar. Artinya ketika kita ikut berbela sungkawa terus kemudian mendatangi rumahnya, dia akan terasa saya diperhatikan agak sedikit, kemudian bahagia. Itu berpahala. Nah, maka kalau kita ada orang yang secara tabiat niku lucu Pak nggih, maksudnya seneng guyon ngoten nggih. Mudah untuk membuat muslim lain ketawa niku diniati guyone nggih. Nggih, supaya orang lain niku napa niku gembira, bahagia. Supaya bercandanya kita juga mendapatkan sisi ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Karena teng riwayat Abu Hurairah di hadis Bukhari niku Nabi mengatakan man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, siapa yang meringankan atau menghilangkan kesusahan dari kesusahan muslim di dunia, maka Allah akan menghilangkan kesusahannya di hari kiamat kelak. Menghilangkan kesusahan tidak harus dengan harta Pak, tidak harus dengan materi, tapi mungkin kita datang, sekedar kita WA, bagaimana kabarnya yang sakit niku, semoga Allah mengangkat penyakitmu, mengangkat derajatmu. Wah niku pun masya Allah, alhamdulillah, itu sudah bahagia lah. Bahagia tersebut yang simpel itu kemudian akan meringankan kelak kesusahan kita di hari kiamat. Baik, ini bab yang pertama yaitu adalah tentang keutamaan untuk bertakziah, yaitu adalah berbela sungkawa dalam musibah muslim yang lain. Tidak harus meninggal loh nggih. Jadi takziah niku mboten identik dengan meninggal, layat mboten. Kesandung terus nopo misale nggih, atau apapun itu, sekecil apapun musibah, kita doakan beliau yang kena musibah semoga musibahnya mengangkat derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bab setelahnya beliau mengatakan babu fadli iyadatil marid,
Bab tentang keutamaan menjenguk orang yang sedang sakit. Niki sama dengan tadi di hadis Abu Hurairah tadi, wa idza maridha fa'udhu, ketika dia sakit maka jenguklah dia. Baik, niki sebagai penekanan nggih bahwasannya tilik niku atau menjenguk orang sakit ini sama dengan Islam dan sama dengan iman, tidak sekedar hukum sosial biasa. Belum menyebutkan satu hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang riwayat At-Tirmidzi bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang sakit, auzara akhon lahu fillah, atau menziarahi mendatangi saudaranya yang dia cintai karena Allah. Niki amalnya dua niki, jenguk orang sakit, bahasa gampangnya dolan ngoten nggih, atau bersilaturahmi ke teman, ziarah, itu ternyata juga ada pahalanya. Kata Nabi, nada munadin minas sama, akan ada yang berkumandang di langit dan memanggil, wahai engkau tibta wa toba mamsyak, engkau itu senantiasa dalam kebaikan dan langkahmu juga adalah langkah kebaikan. Wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau sedang mempersiapkan tempat tinggal di surga dengan jalanmu itu menuju orang yang sakit. Nah, maka niki sebagai motivasi kita Pak nggih, kalau ada orang yang sakit niku nggih sebisa mungkin kita jenguk, karena itu berpahala besar. Minimal nggih faedahnya supaya kita niki mudah syukur ngoten nggih. Terkadang kita nak sehat ngoten niki syukure kurang Pak nggih. Tapi nek pas sakit gitu kan ya Allah kathah ngoten nggih, ya Allah. Nek pas ngenten pripun Pak? Wah cekek-cekekan, deleleng ngoten nggih. Tapi nek segera ngoten nggih ya Allah. Lah minimal ketika kita ndatingi orang sakit, nah itu timbul rasa syukur kita bahwasanya kok kita niki masih diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira pilih pundi Pak? Sehat syukur nopo sakit sabar? Sehat syukur ning angel nggih. Biasane nek sehat mboten patek syukur soalnya. Tapi niku ibadah terbesar. Kata Abdullah bin Sikhir rahimahullahu taala, seorang tabi'in, itu beliau mengatakan la in u'afa fa ashkur. Saya itu kok sehat tapi kemudian syukur, itu ahabbu ilayya, lebih saya sukai daripada saya itu diuji, min an ubtala wa asbir, kemudian saya sabar. Nah pas diuji terus kemudian sabar niku namanya ujian. Terkadang sabar niku nggih rada-rada kepeksa sithik ngoten nggih. Lah meh piye ora sabar ya tetep lara ngoten misalnya nggih. Tapi ketika kita dalam keadaan sehat, nah itu terus kemudian kok sadar akan syukur, nah itu berarti kan kepekaan kita lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka nggih banyak-banyak napa syukur ngoten nggih dalam keadaan apapun dalam sehat kita niki. Beliau mengatakan man ada maridon, barang siapa yang menjenguk orang sakit. Nah, tadi sudah kita rincikan, sudah kita jelaskan bahwa keutamaannya besar. Au zara akhon lahu fillah, atau dia ini menjenguk saudaranya, ziarah, silaturahmi, dolan dan lain sebagainya. Maka dolan niku nggih pripun Pak? Saya nggih dolan nggih. Nah, tinggal nggih dolan niku nggih tujuane napa ngoten lho. Dolan niki kebiasaan, Nabi punya kebiasaan, dan kebiasaan itu diikuti oleh sahabat Abu Bakrin dan Umar lho Pak. Nabi SAW punya kebiasaan untuk ziarah. Bahkan Imam An-Nawawi di Riyadhus Shalihin mengasih bab ziyaratis sholihin, bab kebiasaan untuk ziarah, datang dolan sowan ke orang-orang yang baik atau saudaranya. Nah, orang baik jelas nggih. Niki Nabi SAW teng riwayat Muslim itu punya kebiasaan di hadis Anas niku untuk mendatangi Ummu Aiman. Ummu Aiman niki budaknya Nabi nggih, terus kemudian dinikahkan. Dulu itu budaknya ibunya Fatimah, terus kemudian ke Nabi, terus dinikahkan dengan Zaid. Nah,
Nabi SAW setelah beliau nikah dengan Zaid itu punya kebiasaan untuk mendatangi Ummu Aiman ziarah nggih dolan ngoten niku. Niki Nabi lho nggih, Nabi dolan ngoten nggih. Setelah Nabi meninggal, Abu Bakar radhiyallahu taala mengatakan, "Ya Umar," teng riwayat Muslim wahai Umar, "Intolik bina ila Ummi Aiman." Ayo kita main yuk ke Ummu Aiman. Yuk kita dolan ke Ummu Aiman. Nazuruha, kita mendatangi dia. Kenapa mendatangi Ummu Aiman? Kama kana Rasulullah yazuruha. Seperti halnya dulu Nabi SAW itu juga mendatangi Ummu Aiman setelah ketika Nabi SAW masih hidup. Jadi kebiasaan Nabi nggih datangi Ummu Aiman, ngobrol santai. Nah istilah niku napa tahadus bin nikmah, ngobrol santai niku nggih kebiasaan Nabi SAW. Asalkan obrolannya isinya mboten toksik tok nggih. Gibah bareng nek pun kumpul niku Masya Allah ngalor ngidule elek ngoten niku lho. Tidak mendatangkan kebaikan lah niku hendaknya nggih diberhentikan ngoten nggih. Tapi kalau isinya niku kebaikan, sharing, terus kemudian saling ini niku baik. Ketika Abu Bakar dan Umar sampai ke rumahnya Ummu Aiman, ketika masuk ternyata Ummu Aiman niku nangis. Loh, kok nangis? Tanya kata Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan bukannya sudah ke tempat yang lebih baik. Jadi Abu Bakar ngiranya Ummu Aiman nangis niki kiranya napa niku karena kebiasaannya dulu Rasulullah datang, sekarang kok meninggal, terus sedih. Kan biasanya kita nonton Pak nggih. Kalau biasanya dulu datang terus terkenang ya Allah riyen dulu biasa sini ya. Ummu Aiman nangis. Dikira Abu Bakar demikian. Ditanya, "Mayub Kiki, kenapa engkau nangis?" Kata Ummu Aiman, "Saya nangis bukan karena Rasulullah dulu sering datang terus saya rindu, enggak. Saya yakin bahwasanya Rasulullah sekarang sudah di tempat yang lebih baik." Makanya kan ayatnya walal akhiratu khairun laka minal ula. Bukankah yang terakhir itu lebih baik dari yang pertama, yaitu adalah akhirat lebih baik dari dunia. Ummu Aiman mengatakan, "Saya yakin beliau di tempat yang terbaik. Tapi saya nangis kini li'annal wahya qadin qata'a." Saya nangis karena wahyu itu telah terputus. Artinya Ummu Aiman ini nangis menangisi berhentinya ilmu yang harusnya bertambah. Kan kalau wahyu terus turun berarti ilmu nambah terus Pak nggih. Terus. Nah, Rasulullah meninggal otomatis wahyu terputus. Kalau wahyu terputus otomatis ilmu juga nggih putus, berhenti di situ ilmu Allah niki. Maksudnya adalah niki menunjukkan betapa tingginya hasrat Ummu Aiman karena ilmu, disebabkan ilmu. Ada Pak kita absen kajian nangis, malah seneng udan, alhamdulillah ngoten kajian, malah ngoten. Jadi terkadang demikian, maksudnya sahabat demikian saking rindunya dengan wahyu, dengan ilmu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itulah puncak dari ilmu Pak. Yang sering kami katakan gitu, puncak ilmu niku mboten alim. Justru tambah kita belajar, niku tambah kita ndak tahu. Demikian adanya. Dulu seakan-akan pas belajar pertama kali niku Masya Allah ilmunya tambah belajar, tambah membaca kok merasa kok ngapunten kok tambah goblok kok ya malahan ya. Maksudnya tambah ndak tahu dan seperti itu memang. Maka puncak dari ilmu niku adalah cinta akan ilmu itu sendiri. Hasratnya untuk terus menimba, untuk terus membaca, untuk terus belajar, untuk mendengarkan itu tinggi sebagaimana Ummu Aiman niki. Ya, beliau nangis karena ternyata wahyu terputus dan demikian dengan meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar belum sadar demikian. Umar juga belum sadar. Pas diomongi bahwasanya saya nangis karena wahyu terputus, Abu Bakar sama Umar juga ikut nangis sebagaimana Ummu Aiman itu menangis. Kenapa keduanya menangis? Juga meyakini yang sama. Karena ilmu sudah habis terputus dengan meninggalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan berikan ziarah, main, dolan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, demikian. Maka bahwasannya zaro akhon yaitu ziaratul akh mendatangi saudara itu ada pahalanya. Bahkan teng riwayat Muslim hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu Rasulullah mengatakan anna rajulan zaro akhon lahu fi qaryatin ukhra. Ada seorang laki-laki di masa terdahulu
itu mendatangi saudaranya di beda desa, beda tempat. Terus kemudian Allah Subhanahu wa taala fa arsadallahu lahu ala madrajatihi malak. Allah itu mengutus malaikat untuk mendatangi perjalanan dia itu. Terus kemudian maksudnya malaikat berubah bentuk dalam gambaran manusia, sebagaimana Jibril sering merubah dirinya dengan bentuk manusia, dan itu kemampuan malaikat. Mendatangi laki-laki tersebut terus mengatakan, aina turid, kamu pengen kemana? Dia mengatakan, uridu akhon li fi hadhil qaryah, saya ingin datangi saudara saya di tempat sana, seperti itu. Terus kemudian malaikat itu mengatakan, halaka alaihi min ni'matin tarubuha, kamu ada enggak kira-kira balas budi ke dia? Jangan-jangan kamu datang itu gara-gara kamu punya budi belum terbalas, terus kamu balas, terus pekewoh kalau enggak. Kata dia, enggak, pengen datang gitu saja. Sebab saya datang adalah ghaira anni ahbabtuhu fillah. Saya pengen datang ke tempat dia karena saya itu mencintai dia karena Allah. Ini adalah ikatan yang kuat yang ada antar muslim adalah al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Mencintai itu karena Allah, berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ini berpapasannya kita, semoga betul-betul bertemunya kita karena Allah, Pak. Bertemunya kita karena ilmu, nanti kita saling balik ke rumah masing-masing juga berpisah juga karena Allah Subhanahu wa taala. Dan itu merupakan ibadah, merupakan iman. Ada di antara kita niki yang saling mencintai karena harta, nonton nggih, ya karena pernah ngasih terus saya berbalas budi sehingga dekat. Ada yang mencintainya karena tahta, jabatan misalnya, ya karena bawahan ya patutnya mencintai atasannya. Ada yang tidak ada hubungan apa-apa, ya ndak karena harta, ya ndak, betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita punya saudara kok mencintainya karena Allah, itu betul-betul harus kita pegang dengan kuat, Pak. Indikasinya bagaimana? Indikasinya mau dia miskin, mau dia kaya, ndak ada bedanya di kita. Indikasinya ketika kok dia itu tambah dekat kepada Allah, maka tambah besar cinta kita ke dia. Jadi kalau kita ingin ngoreksi, sudahkah saya mencintai istri saya karena Allah? Sudahkah saya mencintai keluarga atau pasangan saya karena Allah? Coba lihat. Ketika pasangan kita lebih taat, itu cinta kita ke dia lebih besar. Ibu-ibu, cintanya ke bapak nambah pas kapan, Bu? Pas duitnya nambah. Ketika kok suami ibu itu kok ya Allah, kok ya malah sergap pengajian saat ini, kok terus sholatnya kok tambah rajin. Itu kalau bertambah cinta kita ke suami karena itulah mencintai yang karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika kok berkurang terus kita menyayangkan, terus mendoakan, itulah juga yang mencintai karena Allah, bukan menjauhi loh nggih. Tapi menyayangkan ya Allah, terus mendoakan ya Allah, luruskanlah dia ke jalan yang benar. Itu berarti mencintai yang karena Allah. Mau jatah bulanan ini nambah, maupun nambah, itu enggak ada kaitannya. Mau teman saudara kita, tetangga kita niku ngasih, ndak ngasih dan seterusnya, itu yang al-hubbu fillah. Ini ketika orang ini mendatangi temannya yang dia mengatakan ghairu anni uhibbuhu fillah, saya mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, karena agama Allah, karena iman. Kata malaikat, fa inni rasulullah ilaik, saya itu utusan Allah kepadamu, bi annallah qad ahabbaka. Nah ini dahsyat ini, bahwasanya Allah betul-betul telah mencintaimu. Hanya karena apa? Gara-gara orang ini mencintai saudaranya karena Allah, itu mendatangkan cintanya Allah. Dan Allah sudah cinta ke manusia niki, alah masya Allah. Apapun yang kita inginkan diberi, bahkan belum kita inginkan sudah diberi, bahkan sebelum terbesit itu sudah diberi karena nggih cinta. Sebagaimana kita cinta ke anak, seneng terus apapun kita kasih, tiba-tiba kita kasih hadiah, tiba-tiba. Begitu juga Allah ke hambanya demikian. Dan sebab cintanya Allah ke hamba, ketika hamba niku mencintai saudaranya karena Allah. Niki ibadah jane gampil Pak nggih. Gratis, ndak butuh biaya banyak. Merubah bahwasanya kita ke teman saudara itu betul-betul karena Allah, karena dia taat.
Toh ketika dia itu jauh dari Allah, kita menyayangkan, mendoakan, merangkul juga karena Allah. Nah demikian itu bisa mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini lafal dari auzaron akhon lahu fillah, atau dia itu mengziarahi, mendatangi saudaranya karena Allah. Akan nada munadin minas sama, dipanggil dari langit tentang bahwasanya engkau dalam kebaikan dan jalanmu itu adalah jalan kebaikan. Baik, satu hadis ini. Hadis kedua kata beliau, an Thauban, dari Thauban radhiyallahu taala anhu teng riwayat Muslim, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengatakan al mu'minu idza ada akhahu, bahwasanya seorang mukmin ketika dia itu menjenguk saudaranya, lam yazal fi kharafatil jannah, dia itu senantiasa ada di dalam taman-taman surga. Pernah dengar taman surga Pak nggih? Istilahnya raudhah nggih. Raudhah itu kata Nabi, baina minbari wa baina hujrati raudhatun min riyadil jannah. Ada taman surga, yaitu adalah di antara mimbar beliau dan rumah beliau. Berarti teng Madinah mereka nggih, di dekat kuburan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata ada juga taman surga yang tidak di Madinah, nggih di kita niki. Kapan? Ketika kita mendatangi saudara kita pas sedang sakit, kata Nabi, lam yazal fi khorofah. Khorofah niku artinya adalah kebun kurma yang siap dipetik buahnya. Jadi dia sedang memetik buah-buah dari surga. Niku mungkin ya enggih, kenapa kok pas kita tilik niku patute biasanya betone buah nggih. Gitu nggih. Buah, karangan buah atau buah itu lebih enak untuk dikasih. Memang hadisnya di riwayat Muslim mengatakan dia sedang memetik buah-buah dari surga dengan dia mendatangi saudaranya. Maknanya adalah bahwa menjenguk orang sakit itu menjadi perantara jalur kita untuk masuk ke surganya Allah, sehingga bisa memetik buah-buah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita tambah yakin nggih bahwasanya tilik njenguk orang sakit itu betul-betul ibadah, tidak sekedar adat. Maka niatkanlah ibadah, ampun niatkan apa kebiasaan, sekedar kebiasaan. Nah ini penting ditata. Nah, biasanya kan nek mboten tilik nggih, mboten penak. Engko nek kita sakit enggak ditiliki ngoten nggih. Hukum sosialnya seperti itu nggih. Sing tilik ya ditiliki, sing ora tilik ya mboten ditiliki kan ngoten. Nah, kita pas tilik niku niatkan kita itu ibadah. Mengkeh nek kita sakit tiliki mboten ditiliki niku wis karepe orang-orang itu. Itu antara dia dan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Terakhir niki 3 bab. Terakhir adalah bab fadli du'ail marid. Bab keutamaan doanya orang sakit. Niki dibalik sama beliau nggih. Nek pas kita ndatangi orang sakit, biasanya Pak, kita yang doakan atau kita didoakan? Ya, kita doakan nggih. Seperti dulu-dulu kita jenguk Pak Arif rahimahullahu taala, kita doakan. Tapi ternyata juga ada anjuran meminta doa ke orang yang sakit. Pernah Pak? Doakan saya. Itu juga anjuran. Nah, babnya adalah fadlu du'ail marid, bab tentang doanya orang yang sakit. Satu hadis. Lanjut sekedap nggih. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala teng riwayat Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah mengatakan idza dakhalta ala marid, kalau kamu sedang mendatangi orang sakit, famurhu bidu'a, maka suruhlah dia untuk berdoa, ya doulaka, supaya dia itu mendoakanmu. Kenapa? Fa inna du'aahu ka du'ail malaikat, karena doanya dia itu bisa jadi sama dengan doanya malaikat. Kok bisa? Gini wow, pas sakit itu biasanya dalam keadaan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau niki sedang dalam keadaan diuji, dan semoga biasanya pas diuji niku lebih sabar. Artinya merasa lebih dekat ke Allah. Nggih niku wau. Pas sakit Allah wae kathah nggih, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jadi dekatnya ke Allah itu lebih dekat, maka mintalah kepada Dia untuk mendoakan kita. Tapi juga ada sunnah Nabi, ketika kita mendatangi orang sakit, kita juga mendoakan orang yang sedang
sakit ini sunnah Nabi, bahkan kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka baiknya pripun pas kita datang orang sakit, kita juga membisikkan, Pak nggih doakan kita Pak nggih supaya kita diberi istiqomah. Karena kita belum tentu juga Pak, nek kita sakit bisa sesabar beliau kan ngoten nggih. Ya mungkin kita lihat beliau sabar sakit, terus kita anggap niku wajar. Ya, kita belum tentu ketika sakit kita seperti beliau belum tentu sesabar beliau. Maka kita minta doa supaya kita istiqomah, kita dijaga sama Allah, diberi kesabaran. Terus kita menyampaikan, kita sama-sama doa dan mendoakan untuk kesehatan Bapak. Kebiasaan Nabi demikian, kata Aisyah di riwayat Bukhari Muslim, bahwasanya kebiasaan Nabi SAW kalau beliau mendatangi orang yang sakit, au utiya bihi, atau terkadang sahabat niku kalau ada orang sakit dibopong ke Nabi supaya didoakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mendoakan doa yang biasa kita dengar niku, adhibil ba Allahumma robban nas adhibil ba'sa isfi antas syafi la shifaa illa shifauka. Wahai zat yang itu pemilik manusia, hilangkanlah yang namanya kesakitan, kepedihan. Bahwasanya engkau Tuhan manusia, tauhid. Isfi antas syafi, sembuhkanlah, engkau maha menyembuh. Tidak ada sembuh kecuali darimu ya Allah. Sebenarnya kalau kita telah hadis niku, titik poin utamanya ketika kita datangi orang sakit, supaya orang sakit itu yakin bahwa sang pemberi sakit ya Allah, sang pemberi kesembuhan juga Allah Subhanahu wa ta'ala, supaya lebih sabar, supaya sakitnya betul-betul berpahala. Karena obat niku nyembuhkan berapa persen tuh Pak? Nggih, nek biasanya pusing niku, nek pusing obatnya bisa Pak? Lak-lakan duit sewu niku nggih. Biasanya ilang pusing niku nggih. Nggih, Panadol misalnya. Kata dokter kalau pakai Panadol ya sembuhnya seminggu, nek enggak pakai Panadol ya sembuh nggih kadang nggih. Nggih seminggu nggih. Nah, makanya Qur'annya mengatakan, kata Nabi Ibrahim, wa idza maritu fahuwa yashfin, yang mutlak memberi kesembuhan itu nggih hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan kita diperintahkan untuk mengambil sebab musabab, nggih namanya sakit, ya berobat ya boleh. Berobat niku hukumnya napa, Pak? Wajib napa mboten berobat niku? Sunah, napa mubah, napa wajib? Pripun? Yang wajib niku sabar. Yang wajib napa? Sabar. Berobat niku hukumnya mubah. Mau berobat silahkan, mau ndak silahkan. Maka teng riwayat Bukhari, imra' sauda, perempuan hitam yang ketika itu ngapunten nggih, ayan, terus datang minta doa ke Nabi supaya sembuh. Kan doa Nabi sama dengan obat nggih. Nabi nawari, kamu saya doakan dan insya Allah sembuh, tapi saya kasih hal yang lebih baik, mau ndak? Nah, mau ya Rasulullah. Sabar maka bagimu surga. Itu sabarti falakil jannah. Milih mana kira-kira? Doakan sembuh atau sabar surga? Beliau mengatakan idzan asbir, saya milih sabar. Berarti kan beliau tidak mendoakan dan memberikan kesembuhan lewat wasilah doa beliau, tapi nyuruh napa? Sabar. Lah, doa Allahumma robban nas itu supaya sang sakit, orang yang sakit tersebut lebih kuat sabarnya, lebih kuat keyakinannya bahwa yang memberikan kesembuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Cuma nggih kadang setan niku nggih bulete ngenten. Jenengan kita pas sakit, Pak. Nek anten rencang sing sabar ya, pripun ning atine niku? Sabar kowe ora ngrasake loroku. Ngoten nggih enten nggih. Maksudnya supaya ketika ada orang yang katakan yang sabar itu nggih kita rasakan, oh iya, wajibnya adalah napa? Sabar. Sembuh itu mutlak milik Allah dan kita wajib dan dianjurkan untuk ikhtiar menjemput kesembuhan. Baik, kita lanjutkan di pertemuan setelahnya insyaallah. Demikian wallahu taala alam. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.